Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang present perfect tense, yaitu salah satu jenis tenses yang sering kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran, terutama erat kaitannya dengan penggunaan digunakan dalam teks-teks berbahasa Inggris yang merupakan bahan kita untuk menghantarkan peserta didik dalam teks dalam pembelajaran. Oke, kita mulai dengan definisi dulu. Nah, di sini kegunaan daripada definisi dan kegunaan daripada present perfect itu adalah salah satu bentuk kalimat yang digunakan untuk menunjukkan suatu hubungan atau link kegiatan, kejadian atau action yang terjadi di waktu sekarang atau kita sebut dengan present dan kejadian yang baru saja selesai atau berlalu atau kita sebut dengan past atau past tense. Atau kalimat ini merupakan kalimat yang menunjukkan suatu aksi kegiatan yang memiliki hubungan antara satu waktu antara present dengan waktu yang past. Atau kejadian itu berlalu tapi masih memiliki ikatan dengan masa sekarang. Nah, atau kita bisa presentasikan dengan menggunakan bahasa Inggris, the present perfect is used to indicate a link between the present and the past. Jadi ada linknya antara past tense dengan sekarang. The time on the action is before now, but not specified, and we are often more interested in the result than in the action itself. Oke, kalau kita lihat dari karakteristiknya sendiri daripada present perfect itu sama halnya dengan tense-tense yang lainnya, itu ada yang bentuknya regular dan irregular. Kita akan lihat bentuk kata kerja yang kaitannya dengan kata kerja beraturan atau regular verb. Nah, sama seperti video-video saya sebelumnya bahwa yang namanya regular itu adalah kata kerja dengan hanya menambahkan akhiran ide saja di akhir kata kerja itu. Nah, seperti contoh di sini saya menggunakan kata play, ya. Kemudian kata kerja keduanya play. Nah, yang kita soroti itu kata kerja bentuk ketiga, yaitu dengan akhiran idenya yang kita gunakan. Jadi, perbedaannya tidak terlalu jauh antara bentuk ke past tense dengan present perfect kalau kita singgung sedikit, karena hanya tinggal menambahkan akhiran ide sebagai bentuk dari kata kerja bentuk ketiga. Nah, sekarang ke bentuk irregular. Irregular verb atau kata kerja tidak beraturan sama halnya dengan video saya sebelumnya, yaitu ada perbedaan antara kata kerja yang sama antara bentuk 1, kedua, dan 3. Kemudian ada juga perbedaan dari bentuk kedua ke ketiganya. Sehingga ada dua pola di sini seperti contoh di bawah ini. Kata kerja put pertama, kedua put lagi, kata kerja ketiga put lagi. Kemudian ada lagi kata kerja yang betul-betul irregular, yaitu kata kerja no, kemudian none. Ya, jadi ada terlihat perbedaannya dari bentuk kedua, ketiga, maupun ke bentuk satu. Nah, ini kalau dilihat daripada sentence pattern-nya, itu ada kalimat positif, negatif, dengan interrogatif. Nah, untuk kalimat positif, itu kalau kita contohkan seperti ini, I have eaten cake. Nah, di situ ada kata have, kemudian disertai bentuk ketiga. Nah, yang contoh yang kedua untuk kalimat negatif, ya, I have not eaten cake. Jadi untuk kalimat negatifnya tinggal tambahkan not saja, tidak terlalu ada perubahan yang besar. Kemudian selanjutnya untuk questions atau interrogatif, kita posisikan have atau has-nya kedepankan. Akan menjadi seperti ini, have you eaten cake? Nah, kalau contoh yang saya berikan ini adalah contoh yang menggunakan kata have, ya. Bagaimana dengan menggunakan kata has? Nah, has ini digunakan jika subjeknya orang ketiga, he, she, it. Sehingga di sini saya hanya mencontohkan satu saja yang menggunakan kata kerja I. Sehingga kategori he, she, it
Nanti kalau kita gunakan ke dalam bentuk present perfect akan menggunakan kata has sebagai ciri bahwa kita menggunakan present perfect. Nah, kata has di sini bukan bermakna mempunyai, tetapi di sini makna telah. Kenapa disebut makna telah? Jika have dan has diikuti bentuk ketiga atau kata kerja bentuk ketiga, maka maknanya akan menjadi present perfect. Oke, terima kasih. Demikian sedikit pemaparan tentang present perfect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.